Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Di sini kelompok 4 membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Laut Internasional. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Akbar Alvinhak beserta 3 rekan yang lainnya, yaitu ada Agung Maitriansyah, Tegar Yulianto, dan juga Emrido Pramadoni. Di video kali ini kami membahas materi laut lepas. Jadi langsung saja ditonton videonya agar bisa menambah wawasan mengenai laut lepas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu laut lepas. Jadi yang saya pahami, laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk wilayah laut teritorial atau wilayah perairan internal di suatu negara. UNCLOS 1982 memberikan definisi laut lepas, yaitu semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial ataupun perairan pedalaman di suatu negara, atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan yang tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di zona ekonomi eksklusif. Laut lepas terbuka untuk semua negara, baik itu negara berpantai maupun negara yang tidak berpantai. Sesuai dengan prinsip kebebasan, seluruh negara di dunia bisa memanfaatkan laut lepas dengan mematuhi syarat dan juga ketentuan yang sudah ditentukan oleh konvensi ataupun ketentuan dalam hukum internasional yang lainnya. Sesuai dengan prinsip kebebasan, seluruh negara di dunia juga bisa memanfaatkan laut lepas dengan mematuhi syarat dan juga ketentuan yang telah ditentukan oleh konvensi ataupun ketentuan dalam hukum laut internasional. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hukum laut mengenai illegal transshipment. Prinsip kebebasan yang ada di laut internasional tak bisa dipisahkan dari berbagai kejahatan dan juga pelanggaran hukum internasional. Salah satu contoh dari kejahatan dan pelanggaran tersebut yaitu illegal transshipment. Illegal transshipment merupakan salah satu kejahatan dalam mencuri ikan. Praktik illegal transshipment merupakan proses pengalihan muatan ikan yang awalnya dari kapal milik nelayan ke kapal asing secara tidak sah yang dilakukan di tengah laut. Praktik tersebut dilaksanakan tanpa mematuhi aturan-aturan atau prosedur yang sudah tertuang di dalam perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Kasus illegal transshipment seperti yang telah disebutkan di atas telah menunjukkan bahwa kebebasan dalam memanfaatkan kekayaan alam yang ada di laut internasional semakin lama semakin menyimpang. Tiap-tiap negara melakukan segala cara agar bisa mendapatkan banyak kekayaan yang ada di dalam laut dan bahkan acap kali dijadikan tempat pelarian bagi kapal-kapal penyelundupan. Segala hal yang terjadi tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa di laut lepas bebas dalam melakukan seluruh aktivitas apapun oleh tiap-tiap negara. Maka dalam meluruskan segala anggapan yang selama ini salah, maka diadopsilah United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau yang dikenal dengan UNCLOS 1982. Pengadopsian UNCLOS 1982 dilakukan untuk memperketat pengawasan dan juga mempersempit luas di laut lepas sehingga lahirlah ketertiban dan juga keamanan di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dengan begitu, maka setiap kepentingan-kepentingan suatu negara pantai dapat terlindungi dan diharapkan seluruh negara-negara dapat bekerja sama dalam menjaga kelestarian ekosistem di laut lepas. Secara spesifik, UNCLOS 1982 telah membagi peraturan mengenai hak lintas kapal asing yang ada di laut internasional. Yang pertama yaitu hak lintas transit, hak lintas melalui alur kepulauan, dan juga hak lintas damai. Di dalam UNCLOS 1982 telah memberikan hak-hak bagi tiap negara untuk mengawasi serta mengatur lalu lintas damai di laut. Dalam hal ini terdapat 2 hak yang telah diberikan, yaitu pertama, yaitu wewenang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan lintas damai. Yang kedua yaitu hak untuk menetapkan bagaimana kriteria lintas damai tersebut.
Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh kasus kegiatan illegal transshipment. Sebelumnya, illegal transshipment merupakan kegiatan di mana terdapat kapal kargo atau kapal besar yang berada di kawasan laut lepas menunggu kapal-kapal kecil yang sedang mencari ikan di perairan laut dalam negara-negara lain. Kegiatan illegal transshipment melanggar hukum laut karena kapal-kapal ini melakukan eksploitasi dan ikan-ikan yang cukup banyak. Kasus illegal transshipment yang pertama yaitu pada bulan Agustus 2015, TNI Angkatan Laut telah menangkap kapal kargo berbendera Thailand yang bernama Silver Sea 2. Di dalam kapal ini ditemukan terdapat 2000 ton ikan, dan kapal ini tidak memiliki surat izin kapal pengangkut ikan atau SIPI, dan kapal ini bukanlah sebuah kapal pengangkut ikan, tetapi di dalam kapal ini ditemukan lemari pendingin yang digunakan oleh kapal pengangkut ikan. Kasus yang kedua yaitu sebuah kapal kargo bernama Juno Trader yang berbendera Saint Vincent dan Grenadines. Kapal ini mengangkut sekitar 1183,8 ton ikan yang kemudian dibungkus ke dalam 112 ton makanan ikan. Kapal ini diperkirakan mengangkut ikan-ikan tersebut dari lepas pantai Mauritania. Kapal ini ditangkap di perairan dekat Guinea Bissau sekitar 40 mil dari lepas pantai Guinea Bissau. Kapal ini ditangkap dengan alasan bahwa kapal ini telah mengangkut ikan-ikan dari kapal-kapal kecil dari perusahaan tersebut, yaitu Juno Trader yang mengangkut ikan dari perairan Mauritius. Selanjutnya yaitu dampak dari kegiatan illegal fishing terhadap sumber daya perikanan. Dampak yang ditimbulkan illegal fishing ada 4. Yang pertama yaitu mudah dicuri atau illegal fishing. Karena kapal pengumpul ikan yang berada di laut lepas ini mengumpulkan dari kapal-kapal kecil yang berkeliaran di laut-laut berbagai negara, menyebabkan jumlah ikan yang ada itu mudah untuk dicuri. Yang kedua yaitu munculnya monopoli atau fishing ground. Fishing ground ini disebabkan karena penangkapan ikan dimonopoli oleh suatu kapal kargo yang berada di kawasan laut lepas, dan nelayan-nelayan di negara yang dicuri ikannya akan sulit untuk menangkap ikan karena ikan-ikan tersebut lebih banyak ditangkap oleh kapal-kapal kecil yang mengumpulkan ikan ke kapal kargo di tengah laut. Yang ketiga yaitu meningkatkan penangkapan berlebih atau overfishing. Penangkapan berlebih adalah kapasitas penangkapan ikan yang berlebihan dari suatu tangkapan yang relatif terhadap kapasitas regenerasi ikan di daerah tersebut. Maksud dari penangkapan berlebih atau overfishing ini yaitu jumlah penangkapan itu berbanding terbalik dengan jumlah banyaknya anakan ikan yang beredar di laut. Jadi kegiatan illegal transshipment ini akan menyebabkan kelangkaan bahkan kepunahan ikan-ikan tersebut. Selanjutnya yang keempat, dari sudut pandang komersial, kegiatan transshipment sangat menguntungkan. Karena transshipment ini akan menguntungkan perusahaan-perusahaan penangkapan ikan karena jumlah ikan yang ditangkap sangat besar. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya tadi. Di sini itu laut lepas atau yang lebih dikenal dengan high seas merupakan perairan yang terdapat di luar area yang sudah diakui sebagai laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Jadi dengan begitu maka tak ada satupun negara dunia yang bisa mengklaim kepemilikan atas suatu wilayah apabila wilayah terprinsip kebebasan yang ada di laut internasional tidak dipisahkan dari berbagai kejahatan dan juga pelanggaran hukum internasional. Jadi salah satu contoh dari kejahatan dan pelanggaran tersebut yaitu illegal transshipment. Jadi illegal transshipment ini merupakan salah satu kejahatan dalam mencuri ikan tersebut yang berada di kawasan laut lepas.
Jadi setiap kepentingan suatu negara pantai dapat terlindungi dan diharapkan seluruh negara-negara dapat bekerjasama dalam menjaga kelestarian ekosistem di laut lepas. Di dalam UNCLOS 1982 telah memberikan hak-hak bagi tiap-tiap negara untuk mengawasi serta mengatur lalu lintas damai di laut. Jadi kegiatan illegal transshipment cukup merugikan negara yang dicurikannya karena menyebabkan eksploitasi ikan secara berlebihan, dan biasanya kegiatan ini itu dilakukan oleh kapal asing yang nakal yang ingin mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak-banyaknya. Jadi itulah kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi laut lepas. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kalian semua mengenai laut lepas. Makan ketan, minum selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.